Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Arifial Hikmah, mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil observasi lembaga zakat, yakni Yatim Mandiri Lamongan, guna memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf. Observasi ini mencakup pada 6 bab yang akan saya jelaskan pada setiap babnya. Bab yang pertama ialah hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Yatim Mandiri Lamongan merupakan lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana sosial lainnya melalui program-program kemandirian yatim duafa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, Yatim Mandiri telah menyesuaikan hukum nasional dan hukum Islam, serta selama ini belum pernah terdapat kurang kesesuaian di antara salah satu dari dua jenis hukum tersebut. Istilah menjemput bola yang artinya kesadaran masyarakat Lamongan untuk berzakat masih kurang, sehingga untuk menegakkan hukum Islam tentang zakat ialah dengan cara amil mengambil zakat ke rumah muzaki, serta memberikan pemahaman bagaimana akad dalam berzakat, karena masyarakat masih sedikit yang mengetahui akan pentingnya akad dan wajibnya zakat. Kendala dalam pelaksanaan hukum nasional untuk pengelolaan zakat ialah terdapat pada pengumpulan dana zakat yang tergolong masih sedikit, karena masyarakat lebih banyak yang menyalurkan dananya untuk infak dan sodako, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat yang bukan hanya zakat fitrah saja. Bab yang kedua ialah tentang regulasi zakat di Indonesia. Sesuai dengan regulasi zakat pada amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab 1 pasal 2, pengelolaan zakat memiliki asas keadilan. Bentuk keadilan pada lembaga Yatim Mandiri Lamongan ialah dengan cara diawasi oleh Dewan Syariah dan FOS, supaya dana yang diperoleh dari penghimpunan dapat tersalurkan dengan adil, dan juga sudah terdapat program yang telah tersusun secara merata. Di masa pandemi, Yatim Mandiri Lamongan menggunakan sistem online untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penghimpunan zakat, infak, maupun sedekah. Dari tahun sebelumnya, Yatim Mandiri Lamongan juga sudah menggunakan penghimpunan melalui online, namun belum segencar pada masa pandemi ini. Yatim Mandiri Lamongan melaksanakan audit secara internal, yakni selama 6 bulan sekali, dan juga 1 tahun untuk audit eksternal, yakni diaudit oleh Kementerian Agama setempat. Selanjutnya ialah organisasi pengelolaan zakat. Program pendayagunaan zakat, infak, sedekah yang terdapat pada lembaga Yatim Mandiri Lamongan yaitu tambahan modal untuk bunda yatim, dan juga sanggar belajar untuk anak yatim, di mana sanggar belajar memiliki 2 jenis, yaitu sanggar jenius dan juga sanggar Quran. Sanggar jenius ini terfokus untuk mempelajari pelajaran matematika saja, dan untuk sanggar Quran untuk mempelajari lebih dalam mengenai Al-Quran. Dalam fundraising secara offline, Yatim Mandiri menggunakan sistem silaturahmi, yaitu mendatangi ke rumah muzaki masing-masing, menjalani silaturahmi kepada muzaki tetap. Secara online, fundraising dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Instagram, WhatsApp, maupun Facebook untuk menarik donatur. Yatim Mandiri telah menerapkan sifat netral karena tidak terikat dengan lembaga pemerintahan maupun instansi tertentu. Selanjutnya yaitu perizinan lembaga zakat. Sejarah berdirinya lembaga amil zakat Yatim Mandiri Lamongan berawal dari Yatim Mandiri Gresik, yang donaturnya meluas sampai Lamongan. Awal masuk ke Lamongan sekitar pada tahun 2013. Pengukuhan terbentuknya lembaga amil zakat Yatim Mandiri Lamongan yaitu pada tahun 2015, ditandai dengan terbentuknya
ketua cabang, dan bagian administrasi. Pendirian yatim mandiri yaitu menggunakan perizinan dari pusat, sehingga yatim mandiri Lamongan kurang mengetahui bagaimana sistem dari perizinannya. Tindakan yang dilakukan yatim mandiri Lamongan apabila terdapat amil yang kurang memahami hukum, yaitu dengan cara para amil mengikuti pelatihan dan juga training selama 3 bulan pada awal kerja. Apabila tidak lolos dalam training tersebut, maka amil dinyatakan gagal. Syarat amil, pembagian dalam penyaluran zakat telah ditentukan dari pusat. Antara cabang satu dengan cabang yang lain itu saling mendukung dalam penyalurannya. Misalnya, pada yatim mandiri Lamongan lebih banyak mustahik dalam golongan fakir, maka penyaluran di Lamongan lebih difokuskan dalam golongan fakir. Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat, yatim mandiri Lamongan mengeluarkan majalah pada setiap bulan sekali yang isinya rincian dana yang telah dikelola dan juga laporan kemanfaatan program yang dilaporkan setiap bulan sekali. Bentuk tanggung jawab yatim mandiri terhadap muzaki yaitu dengan cara memberikan kwitansi pembayaran, dan bagi muzaki terpilih mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertemuan dalam pembahasan penyaluran dana. Perda zakat di Indonesia. Di Kota Lamongan terdapat perda yang mengatur dalam pembentukan LAS, namun yatim mandiri Lamongan belum pernah bersentuhan dengan perda tersebut. Apabila terdapat amil atau lembaga yatim mandiri yang melanggar perda, maka akan mendapatkan sanksi. Namun, selama ini tidak terdapat amil yang bersinggungan dengan perda. Perda di Lamongan sendiri belum pernah bersentuhan dengan yatim mandiri Lamongan, sehingga dirasa program yatim mandiri yang ada telah sesuai dengan perda, namun selama ini yatim mandiri hanya menjalin kesesuaian kepada Kementerian Agama Lamongan saja. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai observasi lembaga zakat pada yatim mandiri Lamongan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.